Ya, shalom sobat-sobat muda, para remaja dan pemuda GKJ Wonosobo dimanapun teman-teman semuanya berada. Nah, firman Tuhan saat ini akan menyapa kita di dalam kitab Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-19. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan saat ini kami boleh bersekutu dan berjumpa kembali. Terlebih menjadi sukacita bagi kami ketika kami disapa melalui sabda-Mu. Karena itu berkati kami Tuhan, di dalam kami mendengar dan juga merenungkan sabda Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir menaungi kami, menolong di dalam kami memahami karya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah teman-teman, saudara-saudara yang membaca, mendengar, dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang menarik melalui Yakobus 2 ini, khususnya di ayat 19, bahwa di sana setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gentar. Lalu apa bedanya? Ketika kita percaya kepada Tuhan, setan-setan juga percaya pada Tuhan. Lalu apa bedanya percaya kita dengan percayanya mereka? Atau juga kenapa Yakobus mengingatkan tentang hal itu? Nah, saudara-saudara, bisa kita pahami contohnya demikian. Ada seseorang ketika itu mau melakukan terjun payung. Dia sudah menggunakan perlengkapan lengkap, dia sudah membawa parasutnya, kemudian para instruktur mengatakan semua dicek parasutnya dengan benar, mereka mengecek semua tali-tali yang dicek keamanannya, safety-nya, dicek semuanya dengan baik. Dan tidak hanya satu parasut, biasanya para penerjun payung itu membawa 2 parasut termasuk parasut cadangan. Parasut kedua juga dicek, semuanya dimasukkan dalam tas dan semua standby dalam kondisi baik dan bisa digunakan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka semua masuk pesawat dan pesawat terbang. Dan ketika pada ketinggian tertentu sudah pada batas mereka siap terjun payung, lalu apa yang kemudian dikatakan oleh pelatih? Saudara-saudara percaya bahwa saudara-saudara bisa melakukan ini dan parasut itu melindungimu sehingga kamu selamat sampai di bawah. Percaya, percaya. Wah, lalu satu-satu dihitung 1, 2, 3, lompat. 1, 2, 3, lompat. Tapi apa yang terjadi? Ketika kemudian ada seseorang kemudian dihitung 1, 2, 3, lompat. Dia diam. Dia ragu-ragu. Kenapa? Ayo, lompat. Kamu percaya nggak kalau kamu nanti selamat sampai bawah, tinggal ditarik parasutnya buka, kamu selamat? Ya, saya percaya. Ya sudah, ayo jalan lompat. Nggak mau. Kenapa? Karena takut. Takut ketinggian, takut bayangan, wah nanti bagaimana dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa membayangkan percaya itu seperti itu. Kita tahu betul tentang semua datanya seperti yang juga dikatakan dalam Yakobus tadi. Setan-setan juga tahu. Bahkan dalam pelayanan Kristus Yesus di dalam perjanjian baru di sana juga disebutkan. Bahkan Tuhan Allah melarang mereka berbicara. Kenapa?
Karena setan tahu siapa Yesus sebenarnya. Lah, bedanya apa dengan kita? Saudara dan saya juga tahu kan siapa Kristus, dia lahir di mana, kapan dia lahir, lalu apa karya yang dilakukannya, bagaimana kasihnya buat saudara dan saya, kita semua tahu. Tapi itu hanya berhenti pada data. Lalu apa yang mau Yakobus tunjukkan melalui firman ini? Yakobus mau menunjukkan bahwa jangan berhenti percaya hanya pada data, tetapi berimanlah. Nah, karena itu, saudara-saudara, tadi di ayat 14 sampai dengan ayat 18, di sana dikatakan, wah, aku punya iman loh, aku percaya dalam nama Tuhan loh. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Itu cuma percaya data. Itu bukan beriman. Sebab yang disebut dengan iman itu adalah percaya dan melakukannya. Sama seperti ketika mungkin saudara-saudara lapar. Dan saudara percaya bahwa di atas meja itu sudah ada lauk, ada ayam goreng yang nikmat. Dan saudara percaya bahwa ayam goreng itu sudah dibumbui dengan sedemikian rupa dan itu menyehatkanmu. Tapi kalau saudara-saudara tidak datang mengambil dan memakannya, percayamu sia-sia. Itu yang disebut dengan beriman kepada Kristus. Nah, apakah setan juga melakukan hal itu? Tidak. Dia hanya berhenti pada percaya bahwa dia tahu siapa Kristus. Dia tahu apa yang kemudian dilakukannya, mujizatnya, kuasanya tahu. Tapi dia tidak melakukan apapun. Itu bedanya dengan teman-teman, sobat-sobat muda, dan juga kita semua. Karena itu Yakobus ngingetin, yuk, iman itu juga tidak hanya berhenti pada percaya doang. Tidak hanya berhenti pada, oh iya, aku tahu semuanya. Tapi Yakobus mengingatkan khususnya ayat 18. Aku menunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatanku. Nah, karena itu teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jangan berhenti hanya pada percaya, tapi berimanlah kepada Kristus Yesus, yaitu melakukan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan melalui sabda-Mu, terlebih apa yang dituliskan oleh Yakobus pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan sebab kami tidak hanya berhenti pada percaya. Tetapi iman pemberian Tuhan itu mengajarkan kami melakukan kehendak Bapa. Karena itu Tuhan, kami juga sadar bahwa kehidupan kami terbatas, kemampuan kami juga terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, dan juga kekuatan dari Roh Kudus menolong dan memampukan kami melakukan firman Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami beriman di dalam Kristus Yesus. Beriman dalam arti melakukan kehendak Bapa. Di dalam Kristus Yesus Sang Sabda yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Karena itu sobat-sobat semuanya, dimanapun saudara berada, ingatlah, jangan berhenti pada percaya, tetapi berimanlah dalam Kristus Yesus, iman yang melakukan, berkarya, berbagi kasih bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkatimu.